Mari kita simak pendapat ulama besar Indonesia tentang cerita khurafat klan Ba'alawi bersama Kiai Syarif Rahmat dan Buya Yahya. Maulidina TV. Bagaimana sekarang kalau ada orang membuat cerita, dongeng, dan dongeng itu dikaitkan dengan Allah, padahal tidak ada ayatnya, maka itu bagian dari kekufuran, itu kebiasaan Yahudi. Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Haji Ma'ali tiap hari ketemu Allah, Mi'raj ke langit 70 kali lagi misalnya, itu bagian dari kekufuran, sebab menisbatkan sesuatu kepada Allah. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa. Pak Leo cerita, Pak Haji Ma'ali itu guru saya itu tiap hari ketemu Allah tuh, terbang, makanya dia nggak pernah sholat, karena sholatnya di sana ketemu langsung. Detik itu Pak Leo sudah kafir, keluar dari Islam. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bilang, wah Qadiriyah nggak benar semuanya. Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Ba'alawi, semua. Kitab Tobaqot yang berisi kumpulan ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Kalau misalnya Imam Fakih Al-Muqaddam itu sebagai para guru akan kenal dengan muridnya, murid kenal dengan gurunya, maka itu akan dicatat. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Terciptalah Kitab Tobaqot yang berisi kumpulan ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Kalau misalnya Imam Fakih Al-Muqaddam itu sebagai fakih ahli fikih yang muqaddam, yang pengarep lah itu kan, di lingkungan mazhab Syafi'i, tentu kita harus menemukannya itu ada dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jailani pada saya Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali, karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Bagaimana mungkin seorang ulama besar di satu mazhab, tapi di buku yang membicarakan tentang sejarah kebesaran mazhabnya nama itu tidak ada. Tapi saya justru mempertanyakan teman-teman, tolong dicarikan barangkali ada kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang menyebutkan namanya Ubaidillah atau Fakih Muqaddam dan seterusnya, yang dikenal banyak karomahnya. Walaupun karomah biasanya di Tabaqatus Sufiyah kan. Saya sampai hari ini belum menemukan satu kitab Tabaqatus Syafi'iyah menceritakan tentang mereka. Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Motivasi penulisan buku dan kitab itu adalah dalam rangka mengambil harga murah. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Umat Muhammad jangan kayak gitu, tapi akan ada yang begitu. Ada orang yang ngarang-ngarang agama, ngarang-ngarang cerita, yang membuat dirinya dihargai, kemudian dapat materi. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga, karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Ya kan karena saya sebagai jemaah kan karena terkagum-kagum dengan ulama tadi, wah dia hebat nih, ya udah duitnya, Aqua 5.000 jadi 1 juta, rela saya, tapi itu tipuan, haram. Tapi ada Habib ini, loh itu yang itu, saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib, Anda pun fitnah. Siapa Anda? Orang-orang yang memberi si ulama tadi, memberikan hartanya tadi, itu atas dasar mahabbah, muhibbinlah, waridon dan ridho. Ada mahabbatin. Yang ada mahabbah itu kan muhibbin. Jadi saya memberikan uang itu karena mahabbah saya, karena muhibbin saya muhibbin. Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka.
Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Meskipun yang memberikan harta itu para muhibbin karena mahabbahnya dan ridho, tetap Allah mengingatkan itu haram. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Nulis sesuatu yang bukan ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya dari wahyu, ngarang-ngarang. Yang kedua, motivasinya bisnisnya. Jadi mereka bukan sedang bicara agama, tapi sedang bisnis atas nama merek agama. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Gurunya manusia, memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia bukan kesalahan. Apakah dia Nabi? Bagaimana kalau ada cerita, keterangan, sesuatu berita yang berhubungan dengan Rasulullah, tapi putusnya 500 tahun. Kenapa? Yang berhubungan dengan Rasul itu bukan cuma ini. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah, qawlin wa fi'lin, termasuk intisabin, nasab, itu nyebut Rasulullah. Itu hadis namanya. Saya kan cucunya Rasulullah. Ayo teliti ini. Ternyata hilang 500 tahun. Di sana tidak ada, di buku ini ada. Itu sahih enggak? Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Apa yakin bahwa kajian tes DNA panjenengan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan? Ini kan menghakimi sekelompok orang yang sudah terlanjur dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah kan. Nasab mereka tidak terbukti. Itu ya, buktinya tidak ada, kan pakai pengukuran kan ya. Dalam ilmu filsafat tuh begini. Seseorang itu kalau mengklaim, dia wajib membuktikan klaimnya. Bahkan tanpa riset loh ya. Kita bisa menolak. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Banyak orang yang terlanjur menolak tanpa terlebih dahulu meneliti. Karena akan lebih baik kalau tidak mengerti ya diam saja, nggak usah komentari orang kan begitu yang paling baik. Jangan goblok-goblokin orang lagi lagi meneliti, lagi mengkaji, lagi memberikan pemikiran. Kalau memang kita ahli ilmu, tanggapi dia dengan ilmu. Kalau kita memang tidak mampu, ya sudah diam saja. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Maha adil Allah ya, maha adil Allah. Setiap pengetahuan itu akan muncul pada saat dibutuhkan, termasuk tes DNA itu. Kalau saja tidak ada polemik nasab yang ramai, mungkin DNA tidak akan berkibar seperti sekarang ini. Artinya apa? Bahwa umat harus nerimo ada sarana-sarana yang membuat agamamu tetap terpelihara. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Kira-kira berapa persen ya nilai akurasinya? Kan belakangan panjenengan menetapkan bahwa para Habib itu, Ba'alawi itu mustahil keturunan Nabi Muhammad ya. Nah itu secara ilmiah itu akurasinya ya. Pasti benarnya itu berapa persen kira-kira? Kalau penolakan saya bilang sampai 100%. Untuk ya? penolakan loh ya. Iya. Datanya hari ini nggak mendukung. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Tuhan telah menyiapkan hukum alam, menyiapkan termasuk DNA tadi sebelum manusia itu ada. Supaya ketika ada mereka tinggal pakai aja. Terus dicaweske itu loh. Kok ada yang menolak ini? Berarti kan seharusnya lahirnya dulu ya. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Maulidina TV. Yahudi dan Nasrani mengklaim diri dan membuat istilah sendiri untuk kelompoknya. Yang istilah itu tidak berdasarkan firman Allah, tapi ngaku-ngaku dewek.
digawe dewek, izin sorangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membedakan diri dan kelompoknya dari orang lain. Dengan bahasa lain gini, saya mah beda sama kamu. Sebab saya mah anak Tuhan, saya mah kekasih Tuhan, kamu mah bukan, gitu loh. Targetnya apa? Oleh karena itu, maka nanti beda. Kamu masuk neraka, aku masuk surga. Dua, karena aku ini adalah anak-anak Tuhan dan Habib-Habib Tuhan, maka kamu harus hormat ke saya. Nanti akan berkembang pada hukum-hukum berikutnya. Saya mungkin nih kalau bahasa ekstrimnya, saya boleh ngambil barang kamu, tapi kamu jangan coba-coba duduk di samping saya, gitu loh. Itu usaha, namanya usaha. Kan? Namanya usaha untuk menaikkan kehormatan diri sendiri. Tapi Yahudi masih lumayan. Ada apanya? Ada dasarnya memang di dalam kitab Keluaran itu ada pernyataan Allah di situ. Israel itulah anakku yang sulung. Jadi ada pernyataan anakku. Binnya Allah di situ. Juga nanti di dalam kitab Matius Perjanjian Baru ada, berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan sebab mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Nah, ayat ini maksud Allah itu tidak mengatakan bahwa itu bin Allah, bukan. Itu bahasa yang digunakan untuk menyebutkan bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Karena yang namanya makhluk paling dekat itu biasanya kan antara anak dengan bapa. Makanya Yesus mengatakan Bapa kita yang di surga. Dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemahaman ini disalahpahami atau sengaja diputar balikkan untuk menyesatkan orang awam. Kalau awalnya anak di situ adalah menggambarkan kedekatan Israel yaitu Nabi Yakub dengan Allah, disebut anak sulung karena memang di antara Bani Israel itu orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub nanti akan lahir Bani Israel itu semuanya. Orang paling patuh pada Allah. Maka layak disebut dengan anak Allah. Dan coba kita pahami dalam bahasa sehari-hari. Ini ada kandang burung. Ini kandang burung, ini kandang burung. Orang kadang-kadang kan potong, ini kandang siapa nih? Kandang Haji Mahali. Tapi bisa nggak difahami bahwa Haji Mahali kandang di situ? Kandang Haji Mahali. Tapi bisa nggak difahami bahwa Haji Mahali kandang di situ? Ini sangkar siapa nih? Ini sangkar Ustadz Rojak nih. Apa bisa difahami bahwa Ustadz Rojak berada di sangkar ini? Lihat. Pitik itu anak ayam. Tanya nih pitiknya siapa nih? Anak ayam siapa nih? Anak ayam Ustadz Taufik. Memang Ustadz Taufik ayam. Nah. Jadi pengertian anak Tuhan, anak Allah di dalam firman Allah kepada Israel, juga kepada orang-orang yang suka mendamaikan dan lain, Efraim juga anak sulung Tuhan. Itu tidak dimaksudkan dalam pengertian bahwa itu bin Allah. Tetapi orang-orang Bani Israel ini sengaja
sengaja atau tidak faham. Ada yang tidak faham itu orang awam, tapi bagi orang-orang yang ulamanya tentu faham banget, tetapi digunakan untuk menipu orang awam. Karena ada ayat bahwa mereka itu anak Tuhan. Nah, ini aku anak Tuhan nih ayatnya nih. Padahal tafsirnya ngaco. Ini kami ini Habib-habibnya Allah nih. Padahal pengertiannya adalah dimuliakan, dicintai Allah karena amal mereka. Dan amal itu tidak diwariskan. Karena apa? Seseorang bisa disebut sebagai kekasih Allah selama amalnya seperti kekasih Allah yang sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi istilah kekasih Allah, istilah Habib, istilah Abna itu sudah dari dulu sudah ada. Sudah dipakai, tetapi dulu dipakainya oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi kira-kira di antara kita ada yang senang nggak disebut gitu? Ya senang saja, jangan dipakai kalau bisa. Anggapan bahwa diri dan kelompok kita itu paling suci, paling dekat dengan Allah, ada nggak sampai hari ini? Ada. Hampir semua madhab, semua aliran, semua thariqah, semua ormas hari ini sudah memetik dan menikmati kalimat ini. Mereka merasa diri sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau sebatas meyakini bahwa apa yang dia amalkan itu yang paling benar dan paling baik, mengantarkan mereka kepada Allah, boleh. Tapi kalau kalimat tadi, aku paling benar, paling dekat dengan Allah, kamu kan enggak. Nah ini yang bahaya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allah langsung sanggah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Muhammad bilang sama orang-orang Yahudi Nasrani itu yang petantang-petenteng di hadapan kamu seperti orang suci aja, mengklaim sebagai orang paling hebat. Lalu kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Selama ini Bani Israel tuh yang satu silsilah dengan kamu itu, yang satu nasab dengan kamu itu, banyak yang disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya. Ada yang disambar petir kan gitu. Ada yang dirubah jadi monyet. Kalau benar mereka itu simbahmu apa nasab sekian kamu itu memang orang-orang yang kekasih Allah, kenapa disiksa oleh Allah? Mana ada orang tua nyiksa anaknya, apalagi sampai dibunuh begitu. Nggak bisa. Tanya yang benar, bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu itu hai Yahudi Nasrani podo wae basyar iku, manusia yang diciptakan Allah sama dengan yang lain. Maka kita tidak boleh sombong selama masih berstatus basyar. Ya sudah, jangan sombong. Sehebat apapun manusia harus ingat bahwa kita ini basyar. Siapa basyar? Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Basyar. Ini basyar. Basyar tuh asalnya basyaratun, kulit. Makhluk berkulit kasar. Siapa basyar itu? Adam. Terus ke bawahnya nanti Yakub atau Israel ini. Terus nanti pecah jadi dua, Bani Ismail dan Bani Israel. Terus sampai ke bawah. Nah, jatuhlah di sini KDRT, Kanjeng Dimas Raden Tumenggung, KDRT.
KDRT Abdul Razak, Kanjeng Raden Tumenggung. KDRT apa? Kekerasan dalam. Kita kalau punya status ini, kadang kita merasa dengan orang yang lain yang lebih rendah, yang tidak punya gelar itu. Tapi ingat kata Allah, bal antum basyarum mimman khalaq. Siapapun kamu, mau bikin gelar apapun kamu bikin sendiri. Ini mungkin nanti satu saat kita bikin juga gelar sendiri, apa misalnya tuh. Misalnya Ustadz Taufik kita bikinkan gelar aja apa supaya prestis naik. Kalau datang disambut orang, kalau pokoknya orang sibuk dengan datang dia. Misalnya apa? Bikin gelar yang aneh apa? Gelarnya misalnya Tangkuban Perahu atau Tengku Raksia. Begitu disebut nama itu orang merinding. Seolah-olah beda dengan yang lain. Tolong hamba-hamba Allah yang sedang dimuliakan orang lain karena selama ini terlanjur menggunakan gelar-gelar kehormatan. Baca ulang-ulang teks ini. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa yang diciptakan Allah. Sama seperti yang lain. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah kamu semua itu. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja, Yahudi, Nasrani atau bukan, itu hak Allah mengampuni dia. Maka jangan ada klaim bahwa orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang selalu saja diampuni Allah, khusus tidak orang lain. Rasa itu harus tidak ada. Wa yu'adzibu man yasha, kalau Allah mau nyiksa, klaim kamu sebagai anak Allah, sebagai habibnya Allah, tidak ada fungsinya. Siksa ya siksa wae. Awas jangan sampai kita kena akidah, wah nanti kalau aku mau neraka tak padamkan saja. Kamu aja belum tentu masuk surga, madamkan neraka, memang panitia akhirat apa? Iya kan? Nanti kalau tak kasih ini, kamu nggak bakal ditanya sama mungkar nakir. Urusanmu apa? Job malaikat lain sama kamu. Job kamu tuh ngurusin anak istrimu. Ini muncul akidah-akidah seperti ini karena perasaan tadi. Merasa lebih hebat dari yang lain, lebih agung dari yang lain. Maka ditekan Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu sama dari Adam semuanya. Selesai di situ. Jadi kalau bikin silsilah supaya kita tidak semua, jangan dihentikan sampai titik ke-5, ke-6, ke-10, ke-20, sampai ujung, sampai Nabi Adam. Sama enggak? Mana hebatnya kita? Nabi Muhammad adalah asyraful makhluqati ajma'in. Makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi dari lisan beliau itu apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan padaku supaya kamu tawadhu, yuk pada tawadhu. Apa ada manusia lebih tawadhu dari Rasulullah? Nah. Derajatnya paling tinggi, pangkatnya paling mulia, kok tawadhunya paling luar biasa. Kalau berjalan di mana? Wa yamshi wara'a ashabihi di malaikatir ruhaniyah, berjalan di belakang sahabatnya. Lah kalau di belakang sahabatnya, yang di depannya sopan semua. Tapi kalau beliau paling depan, yang baris kedua petatang petentengnya, lu kecil, gua paling depan nih, tuh Rasul nyontoin kita. Iya kan? Yang di belakang makin rendah tuh. Wa yamshi wara'a ashabi. Masya Allah. Dia berjalan di belakang para sahabatnya. Dan dia tidak pernah mengatakan ini muridku, ini anak buahku. Orang-orang yang ngaji dengan Rasulullah, yang belajar dengan Rasulullah, sebutnya apa? Sahabat. Masya Allah. Sekarang baru ngajarin Iqra, itu kan murid saya. Masya Allah.
Baru ngaji 10 kali mimpin tahlil kan jemaah murid saya, Masya Allah, anak buah saya. Ya. Ayo. Dan Rasulullah itu berpenampilan apa? Cara Jawa sing gak ketahuan tuh apa ya? Kata Sunda tuh no sih. Kalau nggak ketahuan siapa dia itu apa? Bukan wali pak maneh apa sih? Penampilannya sama seperti orang awam. Contoh, low profile. Ada bahasa kalau orang Jawa atau Sunda, alah bukan wali pak maneh apa sih? Alah poho euy. Penampilannya itu tidak membuat orang tahu. Tahu-tahu loh. Contoh, ada perempuan lagi nangis di kuburan kan? Kata Rasulullah, sabar ya bu, sabar. Dibentak sama ibu tadi. Kamu nggak tahu kayak apa rasanya aku, kamu nggak ngalami yang kurasakan, anakku mati, ngomong enak, canggung Rasul itu. Dibentak-bentak, pulang bayar Rasul. Ada yang tahu, bu, maaf ya bu, panjenengan tahu nggak tadi siapa? Enggak, itu Rasulullah sampai bentak-bentak. Karena penampilannya biasa, gitu loh. Lari si ibu ngejar ke Rasul. Rasul, saya mohon maaf ya, tadi saya nggak tahu, saya nggak mau nangis lagi deh. Innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pada hentakan pertama tadi itu. Jadi sampai udah kadung nggak sabar tadi ngono kuwi. Tapi kan Rasul nggak kemudian makanya lu lihat-lihat gitu. Atau kalau Pak Leo mungkin bayar kontan, tahu lu. Jangkrik lo, kurang ajar diomongin gak mana tuh goblok ya habis. Kenapa si ibu itu tidak mengenal bahwa itu Rasulullah? Penampilannya biasa. Nah, penampilannya kayak abdi dalam ini kayak surjan. Ini belangkon ini pakaian abdi. Nah itu Loreti. Nggak tahu, kelihatan aja kayak orang kecil, padahal benar-benar kiri. Orang kadang-kadang kan mau pakai semua kepangkatannya sampai nggak bisa jalan kaki, kongso itu. Semua pangkat dipakai, di tikernya dadanya kayak tiker, tinggu kabeh ndase ngasek miring ini gue. Saking pinginnya dihormati, tapi setengah mati kan sebenarnya itu berat itu. Biasa saja. Sallallahu Muhammad, wala Nabi Muhammad. Saya kalau membayangkan Rasul tuh nangis. Apa sih? Apa enggak, ya Allah, aku ingin Bukit Uhud jadi emas 1 menit jadi itu. Jadi itu. Kok enggak mau ya? Kalau kira-kira kalau ya, Mas Gunawan itu punya kesaktian seperti itu. Tunjuk jadi emas. Mungkin pohon kelapa udah jadi emas semua sini kan. Lalu dia pasang di iklan, siapa yang ingin merubah pohon kelapa jadi emas, hubungi nomor telepon sekian, Mbah Gunawan. Wow. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu ilmu yang diserap oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Pangeran Diponegoro. Siapa yang tidak tahu Kanjeng Sunan Kalijogo itu siapa sih? Putranya tuh Menggung Wilotikto, ningrat, yang makan tinggal sebut, gitu, mandi tinggal ngomong, baju tinggal panggil, datang. Tapi beliau keluyuran, keliling Indonesia untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang ya tarung sama orang untuk membelani orang kecil. Sinau tuh yang benar gitu. Jangan wali itu dianggapnya cuma enak aja, wali itu enggak. Wali itu berjuang. Wah, wali ku asal tunjuk. Matio, enggak. Enggak. Pangeran Diponegoro,
Siapa yang tidak tahu? Orang keraton dia pangeran bisa jadi raja kok kalau mau. Kenapa kok turun dengan rakyat, mondok di Tegalrejo, berjuang sampai jenazahnya juga adanya di mana? Ayo, kuburannya di mana, Ustaz Taufik? Ya, iya di mana? Wah, ngarang. Ini rusak sejarah kita ini. Saya sudah pernah ziarah kuburannya di Makassar. Iya betul, tapi Sulawesi kan lega. Saya tanya, Pak Harto di mana? Di Pulau Jawa ya? Oh, itu saking terpaksanya ngaku bener gitu. Apa yang ingin beliau persembahkan pada dunia? Enggak ada nilainya, karena mereka pas sudah jual dirinya kepada Allah, enggak ada nilainya apa-apanya. Sekarang kita baru merasakan bukan? Setelah usia cukup tua, semua kelezatan, semua keindahan wis gak guna. Cincin yang mahal sudah gak bikin orang tampan kita kok. Gitu. Mau pakai baju apapun tetap aja kita udah jelek, udah tua kok. Iya. Berarti barang-barang yang cantelan itu tidak usah dirawat. Semua gelar kebesaran dilepaskan untuk apa? Dia sadar. Kena teguran ayat. Tolong kalau bisa di rumah kita masing-masing tulis potongan ayat tadi. Bikin nanti stiker. Ini obat penyembuh kesombongan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa ciptaan Allah. Tulis tuh di depan rumah kita. Supaya orang yang mau sombong ke rumah kita mau ngapa-ngapain gak jadi, ngeri juga nih. Cuma segitu kan? Gitu, cuma segitu doang, bikin stiker nanti. Itu aja, manusia biasa. Oh, itu dah. Dah, tempel. Stiker. Kalau di mobil kita di belakang tempel, yang di belakang pasti dia akan sadar, aku kok tadi mau sombong dah, pelan aja deh. Bikin stiker. Gitu. Singkat aja. Ini obat ampuh untuk mengobati kesombongan kita. Saya kadang berpikir, cuma saya bukan dari percetakan ya. Seperti kemarin kan nama musola kita kan, orang nggak tahu. Tabula. Memang tanaman buah langka. Tapi aslinya dalikal ki tabula roiba fi. Ini tabula di sini. Nggak tahu itu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni, Allah menyiksa sak kersane Gusti Allah. Kamu nggak tahu urusan apa-apa. Nyiksa kamu nggak ada masalah. Ngampuni orang kecil nggak ada masalah, itu hak Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kekuasaan kerajaan langit, bumi dan seisinya hanya Allah yang punya. Didahulukan lillahi, beda. Itu hasr. Tapi kalau mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma lillah itu beda. Walillahi, dan hanya milik Allah. Gak ada yang terlibat di sini. Jangan ikut klaim kamu. Wa ilaihil masir, dan semua makhluk, semua manusia kembalinya ke Dia. Kamu gak ada urusan. Jadi jangan dibiasakan kita membuat sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang kita maksudkan untuk membedakan kita dari yang lain, atau membuat orang lain menjadi segan pada kita. Sedapat mungkin hindari segala usaha darimu
untuk ingin dihargai orang lain. Sekarang mah CI, jangan ada CI. Tidak perlu jaga image. Percuma. Kan ada syairnya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Sehebat apapun pangkatmu, gagahmu, meriang mah ngerengek sama dokter. Ya. Butuh dengan orang lain. Kalau kamu butuh dengan orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Nanti saat yang direndahkan sehat, kamu meriang, baru kamu tahu rasa. Assalamualaikum. Hamba yang dimuliakan, ini bacaan kita pada bulan 5 tanggal 18. Surat 5 ayat 18. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak bangga dengan sebutan apapun ya. Nanti kira-kira malaikat nanyain enggak? Namamu lengkapnya siapa? Profesor, Doktor, SH, DRS, SDR, udah nggak ada semua. Lewat semua. Nah, jadi ayolah terus kita belajar tiap hari untuk rendah hati, merendahkan diri, terutama dalam memperlakukan orang, itu jangan merasa bahwa ada orang yang di bawah kita. Jangan pernah ada rasa bahwa ada orang di bawah kita, sehingga kita melihatnya dengan pandangan remeh, semua sama. Kalau kita mau sombong di hadapan orang, diingetin apanya yang kau sombongkan. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kamu manusia biasa, ciptaan Tuhan. Demikian saya kira, silahkan direnungkan apakah sekarang sudah ada manusia yang sibuk menyusun gelar-gelar untuk pribadi, keluarga, dan silsilah sendirinya, kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain. Kalau ada, kita nasihati. Kalau ada, bukan kita orangnya. Maulidina TV.